tempat ini harus menjadi tempat kebanggaan kita. Jadi pendidikan non formal itu tidak boleh menjadi second class. Nanti anak-anak yang sekolah di paket A, paket B harus merasa percaya diri bahwa kalian lebih pintar dari anak-anak yang sekolah di pendidikan formal. Karena apa? Sekarang sedang menjadi tren anak-anak belajar di rumah oleh tutor. Anak-anak belajar di pesantren terus menguasai. Kemudian dia sekolah paket A, paket B, paket C. Itu sedang menjadi tren, sehingga apa? Pendidikan paket A, paket B, paket C itu bukan second class, tapi setara, sejajar, bahkan bisa mengungguli kemampuan anak-anak yang sekolah di SMP, di SD maupun di SMA. Banyak anak-anak yang lulus paket A, paket B, paket C, dia menguasai Al-Quran 30 juz. Banyak anak-anak yang lulusan paket A, paket B, paket C menguasai kitab-kitab yang ia pelajari dan tidak dikuasai oleh anak-anak SD, SMP, dan SMA formal. Banyak anak-anak lulusan paket A, B, C hari ini yang dia setelah lulus paket C kuliahnya di luar negeri, yang tidak bisa diikuti, yang tidak bisa dialami oleh mereka yang SD, SMP, dan SMA. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ini yang perlu dilakukan oleh kita para pamong PKBM, para penilik. Dorong terus metodologi pembelajaran yang ada di pendidikan non formal. Karena apa? Ya, di zaman Nabi Adam sekolah sampai zaman Nabi Muhammad gak ada sekolah formal, itu gak ada. Yang ada itu pendidikan non formal seperti yang kita lakukan. Belajar pada kehidupan, pada tetangga, pada orang-orang pintar, pada ahli, pada tokoh. Tidak ada dulu bisa kasih ijazah, nggak ada. Semuanya pendidikan non formal. Maka apa? Kepintaran seseorang, kemampuan seseorang, kesempurnaan seseorang itu tidak diukur oleh ijazah sekarang itu, tapi diukur oleh kemampuan. Tidak penting kalian paket A, B, C atau lulusan SD, SMP atau SMA. Yang penting lulusan apapun itu kalian bisa mempunyai kemampuan, mempunyai akhlak yang baik. Ketika dikasih tugas oleh orang lain, pegang itu sebagai sebuah tanggung jawab, laksanakan penuh disiplin, dan kalian mempunyai tanggung jawab yang penuh. Gitu. Ijazah tidak penting lagi. Kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis itu yang penting. Maka apa? Nah, seperti sekarang nih, program kecapaian kerja PKK. Nah, zaman saya mah PKK teh masak-masak. Tas THB, tes hasil belajar, tes evaluasi. Wah, lamun geus beres teh keprok PKK PKK teh masak-masak. Nya teu? Bener teu? Hah, PKK. Bener teu Pak Jun? Di Tasik, Cikalong PKK masak-masak. Ngaliwat masak nyun naon we? Oke. Di sekolah dikasih meja sakelompok sameja ieu tata cara menyajikan masak, menyajikan tata cara makan. Hebat. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak tuh Pak Ervin? Saya ketika SD itu ada namanya PKK. Sesudah evaluasi seperti sekarang seminggu itu ada kegiatan PKK masa-masa di sekolah. Nah, masa-masa di sekolah itu nanti si guru mengajarkan kepada saya untuk satu, menata meja makan. Kedua, menyiapkan kursinya. Ketiga, menyimpan taplak mejanya. Keempat, menyiapkan piring-piring dan gelas-gelasnya seperti apa. Keenam, cara duduk ketika makan, cara makannya seperti apa, terus cara menutup makanan seperti apa. Hebat, diajarkan dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak tuh. Jadi apa? Cara masak, cara menyajikannya, cara makan, sama closing makanannya udah kita ajarin dulu. Saya belajar dari SD. PKK tuh, ayeuna mah program kecakapan kerja. Maka apa? Maka dari kegiatan seperti ini harus terkoneksi dengan kodrat zaman hari ini. Karena pendidikan itu kan kodrat harus
berbasis pada kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat diri. Kodrat diri itu berbasis potensi ya, pendidikan teh kudu berdasarkan potensi masing-masing. Ulah dipaksakan anu henteu resep ngajahit mah tong ngajahit. Eta perluna seleksi ieu bakatna kana naon ngajahit atau naon gitu. Kodrat diri itu terus kodrat alamna naon, alamna ayeuna naon ya. Maka saya mendorong sesungguhnya, maka saya yang di Sukma itu kodrat alam itu saya terjemahkan bahwa anak-anak Purwakarta harus mulai belajar memasak bahan-bahan dari lingkungan sekitar mereka, menanam apa yang ia bisa tanam, mengolah apa yang bisa ia panen, memasarkan apa yang ia bisa pasarkan dari sekelilingnya. Daun sereh kalau ia bisa pasarkan, tapi harus apa? Kreatif. Daun sereh daun serehna masa beget saja kingan 5.000 2.000 paling. Tapi daun sereh dibikin lemongrass menjadi satu batang ditambah jeruk itu di stasiun kopi itu mencapai 16.000 12.000. Daun sereh itulah lemongrass. Kan harus dijelasin ke anak-anak sekarang. Ini yang sedang kita coba, bagaimana anak-anak kita memahami apa yang ada di sekitarnya yang bisa menjadi potensi ekonomi. Kalau diterjemahkan sekarang oleh Pak Menteri itu ekonomi hijau gitu. Nah, maka apa? Kodrat zamannya hari ini, pembelajaran harus berbasis teknologi, masyarakat menggunakan keterampilan teknologi. Nanti yang belajar kecakapan wirausaha, keterampilan tata rias, jangan monoton. Kalian menjadi dilatih seperti ini, keterampilan bisa merias, bukan nanti kudu muka tata rias pengantin di imah terus. Jangan sampai di situ. Hari ini harus dipikirkan oleh kalian. Bikin YouTube. Nanti udah bisa tata cara merias yang ngandelan halis naon ngaranna, Bu? Tutorial di YouTube, loba nu lalajo loba, kusabab banyak sekali anak-anak remaja, ibu-ibu yang ingin caranya gimana membuat halis nu nyiripit nu jiga samurai. Gitu cara lipstik, karakteristik ieu bibir anu jebleh kumaha, anu itis kumaha, anu kandel kumaha, lipstikna warna naon, harus dikuasai dan itu harus ditutorialkan menggunakan YouTube hari ini itu. Karena apa? Zamannya udah seperti itu. Orang udah belajar menggunakan YouTube, udah belajar menggunakan media sosial sekarang. Tutorial